Kesadaran manusia itu oleh beliau kemudian di ranking, diberi poin antara 1 sampai 1000. Kemudian dibagi 2. Ada yang jenis force, ada yang jenis power. Kalau force itu sifatnya negatif, kalau power itu sifatnya positif. Nah, kalau ini menarik ya untuk ngecek kita sedang ada dalam situasi apa, dalam kesadaran apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita mulai lagi ya ngaji filsafat kita. Baik, biar tidak lama-lama kita langsung ngaji ya. Sudah panas ya pikirannya, sudah tidak perlu pemanasan lagi. Bulan ini kita masuk di tema tidak terlalu berat. Saya awali dengan tema-tema santai saja, tema-tema yang tidak terlalu dalam, meskipun ada filsafatnya. Pokoknya nanti kalau ada yang rasanya sangat berat, ya di skip saja. Kalau di rekaman di YouTube-nya, ya diloncat saja, dicepetin saja sampai sekiranya bagian yang ringan-ringan, kan itu aja. Kalau tidak ada kewajiban, karena ini tidak seperti di kampus yang kurikulumnya harus urut, ada wajib menyampaikan ini, menyampaikan itu. Kita nikmati saja ngaji kita senyampe-nyampeknya. Tidak usah mengidealkan macam-macam, tidak usah menarget macam-macam yang di luar jangkauan kita. Kita nikmati saja apa adanya sesuai situasi kita. Baik, karena ini ngaji filsafat, maka kita fokus ke perspektif filsafat ya, bukan perspektif medis. Kita belajar nanti berbagai aliran filsafat yang membahas kesadaran. Ada beberapa aliran yang malam hari ini saya bawa. Yang pertama, ini yang populer sekali belakangan juga banyak yang madhabnya ini, yaitu aliran materialisme. Materialisme itu punya pandangan ya segala sesuatunya itu bisa diakses, dilihat, diukur dari aspek materinya. Maka bagi aliran ini, kesadaran itu sepenuhnya proses fisik otak. Nah, hari ini ada bidang-bidang neuroscience, ada bidang-bidang neurobiologi, itu pandangan materialis ini. Ya kalau dalam filsafat tokohnya misalnya Thomas Hobbes dan Daniel Dennett. Jadi kesadaran itu kerja otak dan sistem saraf. Semuanya bisa dijelaskan oleh proses-proses saraf dan kerja otak kita. Kita seneng itu bagaimana, kita kok bisa suka ini, suka itu bagaimana, itu semua proses otak. Nanti ada 2 aliran. Ada materialisme reduksionis atau kadang disebut fisikalisme, ada materialisme non-reduksionis. Kalau yang fisikalisme atau reduksionis itu ya proses otak saja sudah. Jadi sinyal-sinyal transmisi-transmisi dalam otak. Dari situlah muncul kesadaran manusia. Tapi yang non-reduksionis punya pandangan lebih luas. Kesadaran manusia itu sumbernya bisa macam-macam, tidak hanya otak, tapi pasti hal-hal yang sifatnya fisik atau materi, bukan karena pengaruh-pengaruh hal non-fisik, apa mungkin karena Tuhan lah, atau karena
bisikan setan lah atau apa, enggak. Jadi ada unsur-unsur materi yang mempengaruhi. Jadi ada yang terbatas pada otak saja dan jaringannya, ada yang lebih luas, tapi tetap koridornya materi, hal-hal material yang mempengaruhi kesadaran. Nah, jadi ini alirannya namanya materialisme. Aliran yang pertama ini juga banyak dikritik. Secara umum kritiknya pada sifat kompleks dan kualitatif dari pengalaman. Maksudnya sifat kompleks itu sinyal otak kita, bentuk otak kita itu kan sama. Tapi kita merasakannya masing-masing kita bisa beda-beda. Ya, aspek kualitatifnya. Jadi seperti apa sih proses kualitatifnya itu? Kalau proses kuantitatifnya mungkin lah bisa dijelaskan dengan otak. Tapi berhubungan dengan rasa ini seperti apa kemudian? Dan juga hubungan antara materi dengan pikiran. Ini panjang hubungan materi dengan pikiran ini kalau dalam filsafat. Otak dengan pikiran itu kira-kira nyambungnya bagaimana? Itu kan yang satu sangat materi, sementara yang satu sangat abstrak. Kira-kira relasinya seperti apa? Ini juga masalah. Nah, ini madhab pertama. Ini ketika sudah masuk ke sini itu seperti saya bilang di awal tadi ya, kalau masih bingung di skip saja. Ini agak banyak alirannya. Ini saya hanya ngasih pengantar-pengantar, teman-teman silakan memperdalam sendiri. Yang kedua, tentang kesadaran. Ada juga aliran namanya panpsikisme. Panpsikisme itu punya pandangan bahwa semua makhluk itu punya kesadaran. Tidak hanya manusia. Jadi kesadaran itu ada dalam segala hal. Termasuk makhluk paling simpel, paling sederhana. Ya kesadarannya juga sederhana. Jadi jangan dikira yang punya kesadaran hanya manusia. Binatang-binatang, tumbuhan, dan semua makhluk, bahkan sampai binatang-binatang kecil-kecil sampai amuba yang bersel satu, itu bagi panpsikisme dia juga punya kesadaran. Nah, ini belakangan ada banyak diskusi-diskusi tentang kesadaran hewan, kesadaran itu kan. Makanya sampai ada pandangan untuk tidak menyiksa hewan-hewan itu, wong dia juga punya kesadaran. Kalau kita nyembelih hewan, hewannya itu disuntik bius dulu, misalnya ada yang bilang begitu sampean. Kenapa? Tentang pandangan bahwa hewan ini juga punya kesadaran. Jangan dikira mereka itu tidak punya kesadaran seperti manusia. Makanya dalam Islam kalau kita kayak kurban besok itu mau nyembelih sapi 5 atau kambing 7 itu kalau bisa pas nyembelih jangan diperlihatkan temannya. Kamu nyembelih sadis sekali, jangan malah dipamerkan ke kambing yang lain. Lihat nih, ini teman. Nanti dia bisa stres, dia lihat temannya digorok seperti itu. Disembunyikan, jangan sampai mereka lihat. Ini mungkin berhubungan dengan ini bahwa mereka juga punya kesadaran lah, wong makhluknya Allah. Maka sekarang banyak diskusi-diskusi sejauh mana kita harus menghargai tidak hanya hak-haknya manusia, tapi juga hak-haknya binatang, hak-haknya tumbuhan, bahkan sekarang hak-haknya semua makhluk, termasuk makhluk abiotik. Yang orang menganggapnya itu bukan makhluk hidup sih, makhluk. Misalnya apa? Sungai. Sungai itu dia punya hak untuk mengalir. Kalau kamu buang sampah di sana, kamu sedang melanggar haknya sungai. Kalau kamu mengotori laut, kamu sedang melanggar haknya laut. Ketika manusia melakukan pencemaran, itu sebenarnya dia sedang nabrak hak-haknya makhluk yang dia cemari. Nah,
pandangan yang intens membahas itu namanya panpsikisme. Jadi di balik semua ciptaannya Allah ya ada kesadarannya, meskipun kesadaran itu sifatnya level. Di makhluk paling primitif, paling sederhana, ya ada juga kesadaran sederhana. Berarti mereka juga menyadari bahwa aku ini ada. Bisa merasakan rasa sakit. Bisa marah. Kan hewan kadang-kadang marah atau tersinggung dia. Makanya kamu diserutuk, kamu dikejar-kejar, kan bisa begitu. Meskipun mungkin basisnya insting. Tapi sampai level tertentu ini kemudian bisa disebut kesadaran. Nah, yang punya panjangan seperti ini alirannya namanya panpsikisme. Baik, saya tidak mendetail di sini ya teman-teman yang ingin paham fenomenologi, ingin paham idealisme, ingin paham fungsionalisme dan lain sebagainya, silahkan merefer ke ngaji-ngaji filsafat sebelumnya. Ini saya tunjukkan ini biar, karena judulnya ngaji filsafat, ini biar teman-teman tahu perspektif filsafat itu apa saja. Baik, sekarang kita lebih konkret. Kesadaran yang berkaitan dengan hidup kita. Ada banyak sekali teori-teori, konsep-konsep tentang level-level kesadaran. Nah, sekarang kita lebih membahas hidup kita ya. Ini yang tadi saya sebut, kalau sekedar sadar, mungkin semua kita sadar. Mari kita sadar tapi yang lebih berkualitas. Saya akan mengambil dari beberapa referensi buku ya, tentang level-level kesadaran ini, untuk bahan refleksi dan muhasabah kita. Yang pertama, saya ambil dari buku yang judulnya The Four Self-Awareness Archetypes, karangan Dr. Tasha Eurich. Dari aspek kesadaran, beliau punya teori begini. Kesadaran itu ada yang diarahkan ke dalam pada diri kita, ada yang diarahkan keluar pada orang lain. Nah, dengan melihat dua ini terus beliau menjelaskan tipenya manusia itu ada 4. Ada tipe introspektor, ada tipe seekers, ada tipe aware, ada tipe pleasure. Nanti kita lihat ya. Ada tipe introspektor. Tipe introspektor itu orang yang high internal self-awareness tapi low external self-awareness. Jadi mengenali dirinya secara tinggi berarti sangat kenal dirinya, tapi kurang peduli, kurang menyadari sekitarnya. Ini yang disebut introspektor. Introspektor itu orang yang kenal dirinya, tapi tidak peduli pendapatnya orang, komentarnya orang tentang dirinya. Dia juga tidak menguji tentang kesadarannya. Orang seperti ini biasanya, pokoknya saya kayak gini, terserah orang lain mau apa. Introspektor namanya. Jadi orang seperti ini ya nanti jadinya dia tidak berkembang. Karena kadang-kadang masukan dari orang lain juga penting. Oke ya, ini tipe pertama. Orang yang sadar diri tapi tidak peduli lingkungan sekelilingnya. Ada tipe kedua. Tipe seekers. Kalau seekers ini lebih parah. Seekers itu para pencari. Maksudnya dia ini masih dalam proses pencarian. Dia ini low internal self-awareness. Pengenalan dirinya ke dalam itu lemah. Sekaligus juga low external self-awareness.
pengenalan keluarnya juga lemah. Jadi dia tidak jelas tentang dirinya, juga tidak mau diberi masukan orang lain. Ini tipe seekers. Ini yang saya sebut tadi ya, mungkin orang apatis atau orang cuek. Ada di sini. Nanti ada juga yang high external self-awareness dan high internal self-awareness. Kalau bisa kalian ada di sini. Ini orang yang aware. Orang yang paham dirinya, kenal dirinya, sekaligus terbuka masukan dan pendapat orang lain. Ini tipe aware. Nanti ada yang tipe high external self-awareness tapi low internal. Ke dalam dia lemah, tapi keluar dia luar biasa. Sangat peduli dengan orang lain. Namanya tipe pleaser. Tiap hari yang dipikirannya gimana mengikuti pendapatnya orang, menyenangkan orang lain. Namanya pleaser. Dia sendiri tidak tahu keinginannya apa. Pokoknya ikut saja orang-orang. Yang penting orang lain senang. Kata teman-teman, saya itu baiknya begini dan kamu jalan itu. Menurut teman-teman, mereka itu bangga dengan saya kalau saya neraktir mereka. Ya wis tak traktir semua. Itu pleaser. Dia hanya menyenangkan saja orang lain. Kayak ini 3 tipe namanya archetype. Tipe paling utama. Kalian ada di mana? Kalian pleaser kah? Atau aware kah? Atau seekers? Cuek saja Pak, peduli amat. Atau orang yang introspektor. Introspeksi dirinya bagus tapi tertutup dari masukan-masukan orang lain. Baik, kalian menilai diri kalian ya. Tidak usah bilang-bilang ke yang lain, tidak apa-apa. Untuk kalian sendiri. Lanjut. Ada cara menjelaskan yang berbeda. Kali ini saya ambil dari bukunya Jeff Cooper, Levels of Awareness. Beliau pakai gambar juga yang dengan simbol-simbol warna. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah. Ini dari orang paling cuek sampai orang paling serius. Kalian ada di tipe mana silahkan introspeksi. Yang warna putih, ini di kesadaran putih, ini orang yang rileks tapi unaware dan unprepared. Jadi nyantai sih, tapi tidak punya kesadaran dan tidak siap menghadapi apapun. Contohnya yang tiap hari walking and texting, kata beliau. Ini bukan contoh dari saya loh ya. Yuk jalan yuk, yuk ngopi yuk, terus baru ikut terus. Suka yang ngono terus uripe. Jadi relax tapi unaware. Dia tidak membaca dirinya, tidak mengenali kebutuhan dirinya sehingga dia unprepared. Kalau ada apa-apa kaget, tidak siap. Yuk ngopi yuk, yuk jalan-jalan yuk. Begitu sadar, aduh besok pagi presentasi aku. Ya unprepared kamu. Kalau sering begitu, kamu tipe yang putih ini. Ya kamu menang di rileksnya, tapi pontang-panting hidupmu. Karena kamu tidak siap. Ada yang kedua tipe kuning. Yellow. Kuning itu dia rileks. Kemudian hati-hati dan sadar. Nah, ini yellow, ini yang agak ideal. Santai sih, tapi bukan berarti sembrono. Dia tahu kok. Iya yuk, ngopi yuk. Tapi jangan lama-lama, saya harus nyusun makalah besok. Untuk besok. Nah ini tipe kuning. Jalan-jalan yuk, ayo. Itu kan kalau contohnya Jeff Cooper itu aware of where exit are.
Jalan-jalan di mall tapi saya tahu kalau ada apa-apa jalan daruratnya di sana. Itu maksudnya apa? Dia selalu waspada. Meskipun santai. Tapi tetap hati-hati. Itu tipe kuning. Pikirannya penuh perhitungan. Ada oren. Kalau oren ini sudah agak lebih heightened state of alertness. Orang yang mulai mudah cemas, mudah was-was. Cirinya apa? Something doesn't look or feel right. Selalu merasa ini mesti ada yang salah. Ada yang kurang. Apa ya? Itu selalu begitu. Ini khawatir terus, cemas terus. Ada yang tidak beres deh ini rasanya. Nah, kamu was-was terus. Agak berlebihan. Makanya di situ contohnya panas-panas pakai jas hujan. Ya. Kenapa? Khawatir. Oh, sekarang hujan itu tidak bisa diprediksi loh, Pak. Kalau hujan beneran gimana? Nanti kalau kehujanan saya pilek loh. Terus ngono. Jadi mulai agak terlalu khawatir. Ini warna oranye. Saya tidak tahu kalian itu orang tipe ini biasanya di tasnya itu isinya iso macam-macam. Yo ada cutter, yo ada siapa tahu nanti perlu. Opo-opo dibawa semua. Alasannya siapa tahu nanti perlu. Nah mungkin kuliah bawa palu, bawa cutter, bawa itu. Lu sopo ngerti nanti dibutuhkan Pak. Gitu. Ini tipe orange. Ya, saya tidak tahu kalian ada di tipe yang mana ya. Ada yang paling parah. Paling parah apa? Tipe merah, tipe red. Orang ini tidak sekedar cemas, tapi dia merasa selalu terancam. Sampai level tidak berani ngapa-ngapain. Concern for your survival. Ini kesadaran merah. Cirinya apa di kesadaran merah? Run, hide, and fight. Lari, sembunyi, atau perang. Jadi fight, berjuang, setelah itu lari, setelah itu sembunyi. Dia tidak nyaman hidupnya. Merasa terancam. Orang terancam kan gitu, sembunyi, terus lari, kalau ada kesempatan menyerang. Nah, kalau ini agak parah. Tipe merah. Sebenarnya masing-masing mungkin diperlukan dalam hidup kita. Kadang-kadang juga kita harus cari selamat dalam hidup. Tapi kadang-kadang juga harus santai. Tapi ada orang yang dominannya di putih, ada yang dominannya di kuning, ada yang dominannya di oranye, ada yang dominannya di merah. Saya tidak tahu kalian ada di mana. Coba nanti kalian pakai ini untuk meneliti teman-teman mau dirimu sendiri. Generasi hari ini. Benar enggak sih generasi hari ini tuh misalnya lebih cenderung putih, santai saja, cuek saja. Atau jangan-jangan oranye tadi, khawatir, cemas. Cemas masa depan, cemas jodoh, cemas ijazah, cemas karir, cemas terus. Atau malah enggak sekedar cemas, merasa terancam. Mau apa-apa tidak berani, jangan apa bahaya, mau ini tidak berani, mau itu tidak berani. Nah ini level kesadaranmu. Baik, saya lanjutkan ya. Buku ketiga yang membahas level kesadaran. Boleh kalian cari buku yang judulnya Power versus Force. An Anatomy of Consciousness, The Hidden Determinant of Human Behavior. Karya David R. Hawkins. Ini luar biasa, orang ini melakukan penelitian katanya 20 tahun untuk meneliti kesadaran manusia. Kesadaran manusia itu oleh beliau kemudian di-ranking, diberi poin antara 1 sampai 1000. Kemudian dibagi 2. Ada yang jenis force, ada yang jenis power. Kalau force itu sifatnya negatif,
Kalau power itu sifatnya positif. Nah, kalau ini menarik ya untuk ngecek kita. Kita sedang ada dalam situasi apa? Dalam kesadaran apa? Kesadaran paling rendah itu malu. Jadi orang malu itu paling bawah. Maka kalau punya teman, punya sahabat sedang malu, ayo kita jaga bareng-bareng ya. Karena orang malu itu kadang-kadang lebih milih ingin lenyap saja. Ingin tidak ada saja. Jadi gagal itu biasa. Tapi kalau lanjutannya malu itu kamu harus mulai jaga-jaga, hati-hati. Karena orang malu itu, ya itu tadi biasanya. Karena dia ada di level kesadaran paling rendah. Nilainya cuma 20. Kemungkinan melakukan hal-hal negatif yang bisa fatal. Itu malu. Jadi jangan dikira malu itu simple. Kalau begitu apa mending kita tidak punya malu saja, Pak? Ya, jangan. Justru yang menjaga manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu kita masih punya rasa malu. Malu di sini maksudnya apa? Jatuh pada malu. Melakukan hal-hal yang memalukan. Ada di kesadaran, malu saya kok melakukan itu. Malu saya kok gagal. Malu saya. Nah, ini kesadaran paling rendah. Di atas malu ada guilty. Guilt, rasa bersalah. Ini nilainya 30. Jadi ya merasa, wah iya ya, keliru saya. Saya kok melakukan itu ya, dosa saya. Nah, ini kesadaran rendah, 30. Getarannya negatif. Di atas rasa bersalah ada apati atau apatis. Tadi loh, cuek. Jangan dikira cuek itu keren. Kalau memang cuek beneran, kalian acuh beneran dengan hidupmu, kesadaranmu, kesadaran apatis, itu kamu ada di kesadaran level rendah. Getarannya negatif. Membawa berarti pada hal-hal yang negatif. Naik satu level ada grief, kesedihan. Nah, sedih juga rendah, nilainya 75. Makanya kalau sedih jangan lama-lama. Kalau memang terpaksa harus sedih, beri waktu untuk kesedihanmu. Baik diriku, kamu sedih ya, 3 hari ya. Tidak apa-apa. Ya kan manusiawi orang sedih itu. Kasih waktu, ya jangan panjang-panjang. Sekiranya cukup menurutmu lah. Mau nangis-nangis silahkan, mau apa-apa silahkan. Tapi sehari ini saja ya, kayak gitu loh. Kasih waktu. Biar tidak lama-lama di kesedihan. Karena ternyata kesedihan vibrasinya negatif. Takut juga begitu. Taklukkan rasa takutmu, kalau belum takluk ya hindari dulu sementara. Karena kalau kamu ada di ranah takut, getarannya juga negatif. Orang takut pasti tidak produktif. Tidak bisa melakukan apa-apa, wong takut. Terus lebih atas sedikit, ingin. Ini menarik. Ingin mungkin maksudnya apa? Ambisi. Jadi keinginan yang tidak terkendali, getarannya negatif. 125. Lebih tinggi dari desire apa? Anger, marah. Marah 150. Masih tergolong negatif. Tapi lebih tinggi karena kadang-kadang marah juga bisa jadi sumber produktivitas. Mungkin bisa saja kamu marah sambil nyanyi, bikin puisi, itu kan bisa produktif. Karena ngamuk, ngelukis apa, itu bisa diarahkan ke yang positif, tapi secara umum masih negatif. Meskipun negatifnya level agak tinggi. Dan pride, ini menarik. Pride masih dikategorikan negatif karena kebanggaan itu dekat sekali dengan kesombongan.
masih membawa aura negatif meskipun dia tertinggi dalam aspek negatifnya. Maksudnya nilainya besar. Berarti negatifnya paling kecil. Nah, yang sebelah kanan ini power. Getarannya positif. Kalau kalian emosinya ada di yang kanan itu, kesadarannya di yang kanan itu, lanjutkan. Karena kalian ada di track yang benar. Yang pertama apa? Berani. Ketika keberanian itu muncul, 200 nilainya. Kamu siap nikah? Siap Pak, berani saya. Meskipun belum kerja, berani saya Pak, lumayan. Nah ini berarti kalian punya keberanian. Dan itu positif energinya. Kesadarannya positif. Yang ke-10 netral. Netral itu stabil, tidak mudah terpengaruh. 250 positif. Terus willingness, cita-cita. Ini beda dengan desire tadi ya. Desire itu hasrat, keinginan, nafsu. Kalau willingness itu kemauan, punya cita-cita, itu menggerakkan secara positif. Kemudian acceptance, penerimaan. Situasiku seperti apa, saya ridho dengan ketetapannya Allah. Nah ini 350. Kemudian berpikir akal 400. Kemudian cinta 500 ternyata. Dalam penilaiannya Hawking ya. Cinta itu 500. Di atas cinta ada lagi yang energi positifnya besar, sukacita. Ya karena mungkin kenapa lebih tinggi sukacita ya dari aspek powernya. Sukacita lebih besar. Kadang-kadang cinta kan bikin lemes juga. Apalagi kamu ditolak, apalagi kamu dicuekin, itu kan terus jadi lemes. Tapi kalau gembira itu kemungkinan lebih besar. Joy, sukacita. Kedamaian, getaran positifnya besar, 600. Dan yang paling tinggi antara 700 sampai 1000 itu enlightenment. Pencerahan. Orang yang di kesadaran tercerahkan itu energinya luar biasa. Ketika kamu merasa tercerahkan itu kan semangatmu meluap-luap. Nah, ini boleh untuk bahan evaluasi dirimu ya. Saya ada di mana, Pak? Kamu sedang malu, sedang sedih, apa sedang apa? Kamu cek, kamu dapat nilai berapa? Kamu inget-inget poin-poin itu. Mungkin kalau kamu sedang jatuh cinta, wah 500 Pak energinya Pak. Kalau sedang takut, wah cuma 100 Pak. Saya dulu lupa ada apa? Anime Dragon Ball itu yang ada hitungan energinya di kacamatanya itu. Wah 500 ya. Bayangkan saja seperti itu kan. Wah saya sedang jatuh cinta ini. Itu tulisannya 500 tuh 500. Wah sedang. Energinya segitu. Jangan-jangan terinspirasi itu terus dibikin di animenya. Jadi ini salah satu kategori-kategori kesadaran dan levelnya. Oke ya, masih belum jam 10 jadi saya tambahi lagi. Terserahlah kamu sudah kekenyangan teori apa enggak, so tak tambahi lagi. Boleh kamu potong-potong kalau merasa agak terlalu banyak konsep. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.